Indonesia merupakan negeri yang kaya dengan berbagai potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Kekayaan tersebut tentunya harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar bisa dinikmati generasi penerus dan anak cucu bangsa Indonesia. Dari sinilah perlu sumber daya manusia unggul yang dibarengi sikap perilaku bela negara. Hal tersebut mencuat saat Komandan TNI AL dan Lanal Tegal Letkol Marinir Ridwan Aziz memberikan materi untuk penguatan wawasan kebangsaan calon pegawai negeri sipil angkatan tahun 2021 yang dilaksanakan di Aula Lapas kelas 2B Tegal. Penguatan wawasan kebangsaan yang diberikan untuk 17 CPNS Lapas sangat penting diberikan karena mereka akan bertugas sebagai aparat penegak hukum. Kedisiplinan, wawasan kebangsaan, bela negara adalah hal yang mendasar yang wajib dimiliki para tunas pengayoman. Baik, terima kasih. Jadi pada siang hari ini saya dari Pangkalan Angkatan Laut Tegal, dalam hal ini sebagai Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Tegal, yang mana kita sudah menjalin kerjasama dengan lapas atau lembaga pemasyarakatan kelas 2B Tegal. Kita saling mengisi materi-materi yang mana kita atas permintaan dari Kalapas untuk membantu memberikan pelatihan, kemudian mengisi materi masalah wawasan kebangsaan, bela negara, disiplin, dan lain-lain. Ini sudah rutin kita laksanakan karena mengingat beberapa tahun belakangan kita pandemi COVID-19 yang mana sangat masif, sehingga kita tunda dan alhamdulillah pada saat ini kita bisa laksanakan itu. Jadi tadi diawali dengan memberikan materi tentang wawasan kebangsaan sebagai bekal awal kepada tunas pengayoman, tunas pengayoman pengawal lembaga pemasyarakatan Tegal, yang nantinya mereka yang melanjutkan estafet daripada lembaga pemasyarakatan Kota Tegal. Dan apa yang ditekankan tadi di materi wawasan kebangsaan tadi? Yang saya tekankan kepada generasi muda atau ke tunas pengayoman ini, bagaimana dia lebih tahu tentang potensi apa yang dimiliki oleh negara kita. Lebih ruang lingkup yang lebih kecil lagi, potensi yang dimiliki oleh daerah sini. Ya, kita tahu sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya alamnya, sumber daya yang lain yang tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita ukur, kita hanya bisa menikmati dan mensyukuri. Itu luar biasa. Ini menjadi modal untuk kita, menjadikan alasan kita semua semakin cinta sama bangsa dan negara kita. Apalagi generasi-generasi muda adalah rata-rata orang Tegal, dan beliau akan semakin bangga, semakin percaya diri untuk berdinas di sini. Dan saya yakin dengan dasar ini mereka akan bisa membuat perubahan-perubahan yang positif untuk lembaga pemasyarakatan, sehingga ke depan bisa menjadi inspirasi bagi lembaga pemasyarakatan yang lain di bawah pimpinan saudara saya yang luar biasa ini. Itu. Dan poin untuk CPNS-nya di mana? Untuk CPNS, poinnya untuk CPNS ya tadi manfaatkan waktu yang singkat ini untuk mengisi diri, karena setelah pembekalan ini dia sudah mulai berdinas seperti yang senior-senior yang sudah lama berdinas. Mudah-mudahan ini jadi bekal mereka supaya bisa menyesuaikan diri melaksanakan kedinasan di lembaga pemasyarakatan ini dengan baik. Dan kawan saya ikuti saja. Karena apapun yang diarahkan oleh para senior, para pelatih, dan para pembina, semua adalah baik adanya.
Karena kenapa mereka bisa seperti itu? Karena mereka pun dulu dilatih, dibina oleh senior-senior yang luar biasa. Anggap saja bila bapak-bapak ini adalah masa depannya para calon, dan para calon ini adalah masa lalunya senior gitu loh. Jadi kita memberikan transfer ilmu sehingga ke depan tidak ada perubahan, justru terjadi peningkatan yang luar biasa. Oke. Mohon izin Pak juga untuk hari ini kegiatan di Lapas Kota Tegal. Hari ini kita melakukan penguatan wawasan kebangsaan. Kenapa sangat penting? Karena itu hal yang mendasar yang harus dimiliki oleh aparatur penegak hukum. Kedepan, para tunas pengayoman ini akan menjadi bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, bahwa petugas masyarakat adalah aparat penegak hukum. Sebagai pegangan, mereka harus punya wawasan kebangsaan yang kuat, dan itu tidak boleh ditinggalkan. Jadi diri aparatur negara adalah tata nilai Pancasila, tata nilai tentang Undang-Undang Dasar 45, dan mereka juga harus sadar bahwa di negara yang heterogen ini mereka adalah penyangga utama keberagaman negara ini. Ada berapa siswa? Ada sekitar 17 orang dan semuanya orang Tegal asli. Yang nantinya akan gimana kelanjutan? Ditugaskan di Lapas Tegal dan mereka rata-rata adalah tugas pengamanan. Mereka tidak boleh lengah, mereka tidak boleh terkontaminasi dengan hal-hal ideologi lain selain Pancasila. Karena patut diingat, di lapas ini ada napi terorisme. Dan apakah kegiatan ini ada rutin? Gimana Mas? Kegiatan ini akan rutin apa gimana? Ya, kita sudah bersinergi lumayan dengan Pak Danlanal di Kota Tegal, dan semoga ini menjadi kekuatan bersama menyelesaikan masalah yang ada di Kota Tegal. Oke, dari mana ya Mas? Nama lengkap saya Humaydillah Irfan, asal dari Tegal. Dari Tegal. Mas ikut pendidikan ini gimana Mas? Untuk ikut pendidikan ini cukup membuat kita lebih terdidik kembali yang telah diajarkan oleh senior maupun Kalapas dan juga Danlanal sangat berarti untuk kita ke depan dalam melaksanakan tugas pengamanan ataupun penjagaan. Dan kita tahu bahwasanya kita akan menjaga para narapidana dan juga ada yang terorisme. Mas siap untuk ditempatkan di mana saja? Siap ditempatkan di mana saja. Semoga rekan-rekan CPNS angkatan saya dapat melaksanakan penjagaan maupun tugas dengan baik dan sesuai dengan prosedur. Ketika mereka bertugas tidak boleh lengah dan terkontaminasi hal-hal yang berkaitan ideologi lain selain Pancasila.